Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo semuanya, gimana kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Anisari Hadatul Aisi, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum bacaan dari nun sukun dan tanwin. Gimana nih, udah pada penasaran belum? Dan adakah yang udah tahu mengenai hukum bacaan dari nun sukun dan tanwin? Kalau udah tahu, mungkin kita bisa nambah sedikit-sedikit ilmu lagi ya. Yuk, kita langsung bahas. Nah teman-teman, sekarang yang pertama-tama kita lakukan adalah mengenali hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi berapa. Sesuai video di atas, hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5. Nah, kalau teman-teman sudah tahu apa saja sih yang menjadi bagian dari hukum bacaan nun sukun dan tanwin, sekarang kita ingat-ingat lagi. Nun sukun tuh bentuknya seperti apa ya? Tanwin bentuknya seperti apa ya? Nah, gambar di atas akan memudahkan kalian untuk mengingat-ingat lagi gambaran dari nun sukun dan tanwin. Selanjutnya, kita akan memahami lebih dalam lagi mengenai bagian-bagian dari hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama yang akan kita bahas adalah izhar halqi. Izhar halqi adalah keadaan ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha dan dibaca jelas, karena izhar sendiri berarti jelas. Nah, ini ada contohnya di surat At-Tin ayat 6. Kita baca dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kira-kira izhar halqinya terletak di mana ya? Sesuai dari pengertiannya, izhar halqi pada surat ini terletak pada bagian ajrun ghairu. Mengapa? Karena huruf ra tanwin bertemu dengan huruf gha. Sesuai ya dengan pengertiannya? Gimana? Mudah kan? Yuk kita lanjut lagi. Kita lanjut ke idgham bigunnah. Apa sih idgham bigunnah? Secara bahasa, idgham berarti memasukkan. Namun, secara istilah idgham bigunnah berarti nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf dari ya, nun, mim, waw dibaca melebur dan mendengung. Contohnya ada pada surat Al-Lahab ayat 1. Kita baca dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, kira-kira idgham bigunnahnya terletak di bagian mana ya? Yup, benar sekali, terletak di bagian lahabin wa tab. Mengapa? Tentu saja karena ba tanwin bertemu dengan waw, sesuai dengan pengertiannya bukan? Ternyata mudah banget ya. Yuk sekarang kita lanjut lagi. Nah, ternyata idgham ada 2 ya. Ada idgham bigunnah dan ada idgham bila gunnah. Apa sih bedanya? Yuk kita langsung masuk ke pengertian idgham bila gunnah. Secara istilah, idgham bila gunnah berarti nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam atau ra. Dibacanya melebur tanpa mendengung. Nah, itu tadi ya yang membedakan idgham bila gunnah dengan idgham bigunnah, dari hurufnya dan cara pembacaannya. Nih kita langsung masuk ke contohnya, ada di surat Al-Ma'un ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Nah, udah kelihatan ya idgham bila gunnahnya terletak di bagian fawailul lil. Karena di situ ada lam tanwin bertemu lagi dengan huruf lam. Sudah sesuai dengan pengertian idgham bila gunnah. Yuk kita lanjut lagi. Yang keempat ada iqlab. Apa sih iqlab? Secara bahasa, iqlab berarti memindahkan atau mengubah sesuatu dari asalnya. Namun secara istilah, iqlab berarti nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Bunyi nun sukun atau tanwin diganti dengan bunyi mim sukun, dan dibacanya disertai dengung. Contohnya ada pada surat Al-Alaq ayat 15. Kita baca ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sedikit-sedikit terlihat ya bahwa iklapnya terletak di bagian ain yang ada tanwinnya bertemu dengan huruf ba. Sudah pas ya sama pengertian dari iklap itu sendiri? Gimana? Mudah kan? Yuk kita lanjut lagi. Tak terasa kita sudah ada di penghujung materi, yakni kita ada di bagian kelima, ikhfa hakiki. Secara bahasa, ikhfa berarti menutupi atau menyamarkan. Nah, namun secara istilah, ikhfa hakiki berarti nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf di atas. Dibacanya samar dan mendengung. Contohnya ada dari surat An-Nas ayat 4. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas. Ini jelas banget nih di mana letak dari ikhfa hakikinya, yaitu di letak bagian milsya. Di bagian tersebut ada nun mati bertemu dengan huruf sya. Jadi jelas ya, sesuai dengan pengertian dari ikhfa hakiki. Gimana? Udah mulai paham belum dari 5 bagian yang tadi aku jelasin? Kalau belum, coba diputar-putar lagi ya. Sekarang kita masuk ke bagian sesi tanya jawab. Ini supaya lebih paham aja sih, aku kasih potongan ayat ya. Nah, nanti kalian identifikasi nih mana sih yang ikhfa hakiki, mana yang izhar halki, atau idgham biguna, bila guna, ataupun iklab. Selamat mencoba ya teman-teman, dan aku ucapkan terima kasih karena udah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun cara penyampaian. Yang baik mohon diambil, yang buruk mohon dijadikan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.